Halo Revisi, kembali lagi di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Abi Vijaya Universitas Hangtua Surabaya. Nah, di podcast Kastra Talk kita kali ini kita akan membahas tentang kursi kepemimpinan yang diduduki oleh perempuan. Sebelumnya, perkenalkan saya Firnanda yang akan temani perbincangan kita pada hari ini bersama narasumber keren kita, yaitu Kak Andi Naswa Intan Salam. Selamat datang Kak, selamat siang. Iya. Apa kabar Kak hari ini? Siang, alhamdulillah baik hari ini. Baik. Di sini aku akan memberitahu kalian tentang sedikit latar belakang Kak Naswa. Nah, Kak Naswa ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2022 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Dan sekarang Kak Naswa menjabat sebagai Presiden BEM Kabinet Abi Vijaya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hangtua Surabaya. Kak Naswa, sekarang ini udah bukan zamannya lagi ya mikir kalau kepemimpinan cuma buat kaum pria nih. Faktanya semakin banyak perempuan yang duduk di posisi penting, mulai dari bisnis, dari politik sampai dunia kreatif. Nah, untuk Kak Naswa kali ini, saya ada pertanyaan nih Kak. Kita langsung masuk pembahasan ya. Banyak orang mungkin masih penasaran gimana perjalanan kakak sampai bisa di titik atau di posisi sekarang. Ya benar banget yang kayak katanya Nanda tadi, kalau banyak sekarang kursi kepemimpinan itu yang dijabati oleh seorang perempuan. Contohnya kayak Bu Kofifa yang baru dilantik kemarin, itu beliau adalah seorang perempuan dan memang sedikit banyak ada beberapa tantangan yang udah lumayan banyak aku lewati sehingga alhamdulillah diamanahi di posisi yang sekarang ini. Jadi dulu itu waktu tahun pertama kuliah aku aktif di organisasi juga, yang mana aku mengikuti himpunan di Prodi, yaitu himpunan mahasiswa administrasi publik di tahun pertamaku sebagai staf di Hikom. Terus mulai dari situ aku udah mulai banyak belajar juga tentang gimana sih organisasi itu, terus gimana juga memanage waktu sama kuliah dan juga kegiatan-kegiatan organisasi. Apalagi di Hikom itu kan sering juga ikut di proker-proker kementerian yang lain. Nah, setelah itu di tahun kedua aku ikut lagi di himpunan untuk memperdalam skill dan juga sedikit banyak belajar mengenai kepemimpinan. Dan alhamdulillah pada tahun kedua itu aku menjabat sebagai wakil ketua di himpunan. Nah, ceritanya bisa di posisi sekarang ini sebenarnya nggak ada gambaran ya, karena memang dari awal plannya adalah aku tuh pengennya di semester 5 ke 6 ini aku memang fokus di internship dan juga di kuliah. Cuman setelah melihat perjalananku, mungkin posisi ini bisa juga buat aku lebih belajar lagi, buat ningkatin skillku lagi dan juga mengimplementasikan apa-apa aja yang udah aku belajarin selama 2 tahun kebelakang ini. Nah, itu sedikit cerita perjalanannya akhirnya diamanahi sih. Itu tadi aku mulai gali waktu tahun pertama kuliah dan akhirnya di posisi ini alhamdulillah, dan juga harapannya ke depan aku bisa berkontribusi banyak dan juga bisa bikin perubahan-perubahan yang memang sering dicap kalau yang memimpin perempuan itu kurang efektif dibandingkan laki-laki gitu sih. Jadi begitu ya Kak. Oh ternyata Kak Naswa, perjalanan Kak Naswa ini cukup membuat kagum ya Kak, karena ternyata seorang perempuan seperti Kak Naswa ini bisa mencapai titik seperti ini tuh hal yang hebat banget ya guys. Sebenarnya aku masih banyak belajar juga sih, belum bisa dibilang hebat atau berpengalaman, karena di posisi ini juga aku didampingi sama teman-teman, sama guruku juga kebetulan kan perempuan, jadi kita bersinergi bareng-bareng, terus juga belajar bareng-bareng, dan juga nggak lupa aku sharing-sharing juga sama teman-teman BEM yang lain yang memang kebanyakan dari BEM-BEM luar itu di FISIP-nya mereka diduduki sama laki-laki. Nah, mulai dari situ mungkin aku bisa sharing nih sama mereka gimana sih pandangannya kalau dari sisi pria ataupun sisi wanita. Sebenarnya nggak ada yang membedakan sih, cuman ada beberapa memang tantangan kalau kita sebagai wanita ini memimpin suatu organisasi. Baik-baik.
Nah, ngomongin tentang tantangan nih Kak, sebagai perempuan di posisi pemimpin, pernah nggak sih Kakak ngalamin rintangan yang berhubungan sama gender gitu? Ya, kalau tantangan sih pasti ada ya, mau cowok ataupun cewek. Tapi kalau memang diselaraskan sama gender, mungkin kita sebagai cewek itu sering ngerasa moody atau ngerasa kayak kebawa perasaan gitu loh. Nah, kalau sejauh ini aku memang agak ada perasaan yang mana kalau misalnya ada anggota atau memang ada teman-teman yang nggak selaras sama apa yang kita ekspektasikan, itu kita merasa kayak aduh, kayak agak emosi atau gimana. Cuman sebagai cewek pada umumnya kita tuh kalau mau marahin atau mau negur dengan cara yang agak langsung to the point sama orangnya itu agak sedikit nggak tega gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu tantangan yang aku alami sejauh ini. Cuman di balik itu kita harus profesional, yang memang apa yang sudah jadi tanggung jawabnya mereka ya harus dikerjakan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu memang aku minimalisir mulai sekarang, karena setelah melihat di lapangan kalau memang kita nggak tega atau gimana, itu bakalan berimpact sama hasil yang kita ekspektasiin gitu. Jadi nanti kalau misalnya nggak tega, nah jadi mereka membiasakan, dan juga nanti mereka itu bakalan lebih ke arah meremehkan atau gimana, apalagi kan kita cewek ya. Terus juga Bisma nih kayak membuktikan lah kalau perbedaan gender itu bukan jadi masalah untuk sebagai menjadi kepemimpinan ini ya. Bener banget ya Kak, dan kadang ada juga sih ekspektasi sosial yang bikin perempuan merasa harus memilih antara kuliah atau organisasi. Menurut Kakak gimana cara ngebalance dua hal itu? Ya, karena aku mungkin dari tahun pertama itu ikut organisasi, jadi sedikit banyak aku udah mulai bisa memanage waktu sih. Cuma memang di awal itu agak kerasa berat, apalagi adaptasi kita dari sekolah yang memang cuman full itu akademik, nggak ada organisasi, mungkin cuma eskul yang tuh habis sekolah dan diimbangi sama les mungkin ya dulu waktu sekolah. Nah, cuman sekarang waktu saat kuliah, gimana cara aku ngebalance akademik dan organisasi itu melalui banyak penyesuaian pertamanya. Tapi hal itu aku bisa pilih dengan cara aku memprioritaskan memang akademikku dulu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah akademik dan organisasi ini sama-sama penting, tapi tidak timpal antara keduanya. Jadi memang organisasi penting, akademik juga penting. Dan itu aku memilihnya adalah aku prioritaskan akademikku dulu yang memang menjadi tanggung jawabku pada saat masuk kuliah gitu. Jadi aku prioritasin kuliah dan juga diimbangi dengan organisasi. Organisasi ini sebetulnya bukan sesuatu yang memberatkan aku, karena organisasi ini juga tempatku belajar gimana caranya kita attract sama orang lain, gimana caranya memimpin, gimana caranya manage waktu dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang aku bisa pelajari di organisasi yang aku nggak dapet di akademik gitu sih. Jadi kalau mau balancein dua-duanya sebenarnya alhamdulillah sejauh ini balance, dan juga organisasi ini nggak sama sekali merusak atau bahkan mengganggu akademik. Begitu Kak. Berarti masalah akademik dan juga organisasi ini nggak jadi penghalang ya buat Kak Naswa? Bener banget, karena di dua-duanya aku sama-sama belajar, tapi dengan materi ataupun hal yang berbeda gitu. Ngomong-ngomong, kalau ngomongin masa depan nih Kak, menurut Kakak gimana prospek kepemimpinan perempuan ke depannya? Apakah masih terbuka atau sebaliknya? Sebenarnya prospek masa depan itu nggak bisa diprediksi yang sangat signifikan ya. Gimana caranya kita melihat kepemimpinan cewek ataupun cowok itu sebenarnya bukan menjadi suatu patokan. Nah, jadi kalau menurutku sendiri terbuka, sangat terbuka, karena memang dulu dominasi pemimpin itu adalah laki-laki, yang mana beberapa tahun kebelakang ini sudah digebrak oleh perempuan-perempuan hebat yang memang menduduki seperti kata Nanda yang tadi di awal posisinya masing-masing, baik di bisnis, baik di politik ataupun di ekonomi kreatif. Nah, jadi peluang pemimpin perempuan ataupun peluang perempuan dalam masuki dunia kerja itu sebenarnya sangat terbuka lebar, apalagi kalau kita memang punya skill ataupun punya potensi yang jauh dibanding laki-laki. Berarti Kak, berarti perempuan itu emang
seharusnya ya mendapatkan kesempatan untuk mencoba menduduki posisi sebagai pemimpin, supaya kita sebagai perempuan nih bisa menunjukkan kalau perempuan itu bisa dan gak diremehkan oleh orang Benar lain. banget, karena kan memang beberapa tahun yang lalu banget itu perempuan tuh didominasi sama rasa takut. Wah, aku takut nih kalau aku menduduki posisi pemimpin atau apa. Banyak kan sosial tuh yang merasa kayak ngapain pemimpinnya perempuan, pemimpin bosnya laki-laki. Nah, hal itu menurutku yang harus diminimalisir dari perempuan-perempuan hebat yang mana memang mereka punya potensi, cuman mereka tuh takut nih buat menunjukkan aku tuh sebenarnya bisa loh, dan itu terhalang kadang-kadang dengan gender, dan mereka tuh bisa dibilang didiskriminasi lah kalau perempuan tuh sebenarnya nggak perlu lah jadi pemimpin dan lain sebagainya kayak gitu. Setuju banget sih sama ini Kak Naswa. Terakhir nih Kak, apa Kak Naswa punya pesan buat para perempuan di luar sana yang ingin menjadi pemimpin tetapi dia masih ragu dengan dirinya sendiri? Kalau pesan dari aku sih buat teman-teman di luar sana, terutama yang perempuan, aku cuma mau nyampein kalau teman-teman itu nggak boleh merasa minder atau merasa takut atas kemampuan teman-teman yang bisa berpotensi untuk mengembangkan value dari diri kalian. Apalagi sekarang udah nggak zamannya nih takut-takut atau mempermasalahkan masalah gender di publik. Jadi buat teman-teman yang punya potensi atau punya kemampuan dalam suatu bidang, ataupun teman-teman juga punya keinginan nih buat maju, buat ngembangin value diri kalian, yang pertama harus teman-teman lakuin adalah berani. Gimana teman-teman berani ngambil langkah, gimana teman-teman berani untuk bersuara, gimana teman-teman berani untuk bertindak, itu adalah suatu langkah kecil yang memang bisa berpengaruh nih di kehidupannya teman-teman selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang memang punya keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, nggak apa-apa, mulai aja dulu, just do it, karena kita nggak bakal tahu kan kalau kita nggak bakal nyoba. Jadi saranku buat teman-teman, nggak apa-apa, mulai aja dulu, karena sambil jalan kita juga sambil belajar dan juga bisa mengembangkan value teman-teman dari satu langkah kecil yang memang berdampak besar nih di kemudian hari. Nah gitu teman-teman, seperti apa yang udah Kak Naswa bilang, kita tuh sebagai perempuan emang harus banget membangun kepercayaan diri kita kalau perempuan itu bisa untuk menjadi seorang pemimpin, dan kita seorang perempuan juga bisa mengembangkan potensi-potensi diri kita. Nah baik, terima kasih banyak Kak Naswa sudah menyempatkan waktu kakak di tengah bulan puasa ini. Semoga Kak Naswa sehat selalu. Amin. Sama juga buat Nanda, semoga sehat selalu. Saya Firnanda bersama Kak Naswa pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.